Ya, selamat malam semua sahabatku, my friendku, mbak-mbakku, langgananku, komunitas ikan kembung. Pada malam hari ini saya akan mengunggah satu video tentang tema ikan kembung. Oke. Ya, hari ini kita akan membahas kokolasi masalah ikan kembung. Ya, bagi saudara-saudara yang udah memberikan saya subscriber, saya sangat berterima kasih atas bantuan subscriber Anda. Kita bisa membahas lebih banyak konten-konten masalah ikan kembung. Dalam video ini kita akan membahas masalah macam mana perawatan ikan kembung rebus ini supaya awet dan enak tanpa pengawet. Ya, inilah dia saudara. Kita lagi merebus ikan, itu di dalam rebusan kita sudah ada ikan satu keranjang yang sudah saya rebus, ikan besar, dan ini adalah ikan sedang. Nah, bagi pertanyaan saudara-saudara kita yang macam mana supaya perut ikan kembung tidak pecah, kita akan menjawab dalam konten ini. Bagi saudara kita yang baru pemula dan bagi senior kita, mari kita sama-sama belajar untuk memajukan usaha ikan kembung, baik daerah Kabanjahe, Tiga Binanga, Medan, Sumatera, Jakarta. Begitu juga dengan Malaysia, banyak yang ada channel saudara kita ikan kembung di Pekanbaru semua, dan sampai ke Papua, Irian Jaya, dan ke Aceh. Mari kita saling menyapa dalam konten ini. Tim kita ikan kembung, bagaimana kita supaya bisa mendapat untung yang lebih banyak dan pembeli juga tidak cerewet, karena ikan kembung termasuk mahal kategorinya. Kalau kami di Sumatera menjual ikan kembung 1 kilonya 60.000. Yang sudah direbus, yang matang, ya 60.000. Jadi kalau dengan ikan seperti ini, itu relatifnya lah, itu harga di gunung ya. Di gunungnya kita sini bagi mentahnya itu sekitar 280.000 per 10 kilonya. Sebentar saudara, kita putar dulu ikan kita supaya garamnya akan masuk ke dalam. Nah, kita ini melakukan pengerebusan, bukan diungkep ya. Kalau direbus dia seperti ini saudara, maka lemak yang di dalam dangdang ini, tempat wadah pengerebusan ini, akan masuk ke dalam daging ikan kembung. Jadi rasanya gurih nanti saudara. Supaya tidak pecah perutnya, dia kalau ikan besar sesuaikan api dengan rebusan ikannya. Karena ikan besar kalau di bagian perutnya itu kan agak tebal, jadi agak marak pun apinya tidak masalah, jadi dia tidak pecah perut. Usahakan garamnya masuk ke dalam daging supaya dia awet dan tahan. Kalau tidak masuk garamnya ke dalam daging, maka ikannya akan gampang basi saudara, karena kita tidak pakai bahan pengawet. Nah, itulah dia. Jadi ini ikan kita tadi masuk sekitar 10 kg dia berat mentahnya. Kita susun di keranjang. Waktu setelah air mendidih di dalam tempat pengerebusan ini, waktunya itu sekitar, kalau ikan besar dia 4-6 sekilo mentahnya. Kalau sudah matang nanti dia itu 6-7 ekor sekilo matangnya. Waktunya itu sekitar setelah air mendidih kita masuk ikannya, itu kurang lebih saudara, apinya dengan marak seperti ini sekitar 20 ke 25 menit saudara. Maka setelah itu air akan mendidih, jangan lupa diputar-putar keranjangnya seperti ini. Saran diputar ini supaya garamnya itu hancur di dalam susunan keranjang ikan ini. Nah,
Itulah saran pemutar-mutarnya. Jadi, Bang, gitu banyak sekarang komen kan, gimana ikan supaya gurih? Nah, gurih itu ya tergantung ikannya. Kalau ikannya bagus, dia akan gurih. Kalau ikannya nggak bagus, saudara, apabila kalian mendapatkan ikan yang tidak bagus pecah perut, maka baguslah saudara kasih ke dalam dandang ini serai atau itu pun pandan. Pandan. Jadi istilahnya kalaupun ada dia ikannya nanti kurang sedap aromanya, serai itu akan menutupi aroma yang tidak sedap itu. Nah, itu solusinya saudara. Makanya marilah kita SMS di channel ini supaya naik saudara. Subscriberku belum penuh, masih baru, masih belajar saudara. Dukunglah channel ini saudara. Ya. Nah, jadi saudara, gini dia. Kalau sudah masuk serai nanti ke dalam daging ikan itu, maka aromanya akan jadi gurih. Jadi kadang komen orang kan, Bang, gimana ikan supaya tahan lama? Kalau tahan lama itu, ikan kembung ini kalau alami dia saudara, janganlah bikin dia itu kena tempias hujan ataupun sulingan embun, maka dia akan basi saudara. Karena kita ikan kembung kita tanpa pengawet saudara. Nah, tempat kita sudah kita semen saudara. Maaf, kemarin itu agak berantakan karena model tipis saudara. Sekarang ada dikit-dikit. Ini kawan saya udah beli dangdang, udah baru ada siram semua. Garamnya pun ini udah yang udah lumayan dikit-dikit lah. Nah, inilah kesukaannya. Gitu dia saudara. Sekarang masalah untung. Kalau kalian berdagang ikan ini saudara, gini dia. Ini ikan, di saat orang minta setengah kilo, kalian harus pandai mengambilnya supaya jangan lebih kilonya. Jangan asal ambil aja. Kalau lebih setengah on, kadang-kadang ibu-ibu kan cerewet. Bang, udahlah jangan dikurangi lah katanya. Kan setengah on kan 3.000. Padahal memang sih lumayan untung ikan saudara. Jadi kalau ini kita dapat untungnya seperempat itu, entah 3.000 perak gitu seperempat untungnya. Setengah kilo entah 6.000, jadi sekilo udah 12.000. Jadi kalau kita mentempuh satu hari itu habis 30 kilo, udah bergaji 300.000. Kerjanya pagi itu cuma 2 jam, sore juga nanti orang kan masak 2 jam juga. Biasanya itu 20-30 kilo habis saudara. Kita kan ya keliling-keliling ke rumah lah kalau kami di sini. Kalau orang di pasaran juga biasanya itu pertengahan siang juga lakunya banyak ikan. Kalau macam jual di pasar, di pajak gitu. Kalau Medan dibilang pajak, kalau Jakarta dibilang pasar. Kalau di Medan dibilang pasar itu jalan. Beda dia saudara. Nah, itulah dia kokolasi cara mengerebus ikan. Kayaknya ikan saya udah mau matang saudara. Sebentar saya angkat ikannya saudara ya. Kita akan melihat ikannya setelah diangkat, apa gurih dan tidak. Nah, HP-nya kita letak saudara, karena saya ini sendiri kerjanya. Ntar saudara ya, maaf ya, saya cari letak HP dulu saudara. Tunggulah, akan kita bahas akan siap ini masalah kokolasi lebih banyak lagi tentang pengerebusan ikan yang kawan-kawan kita yang lagi belajar. Saya bingung ini ya, tempat letak HP juga belum terbeli saudara. Hidup masih pas-pasan. Ntar saudara ya, sebentar ya. Oh gini, gimana ya? Yang goyang saudara. Ini masih goyang saudara. Gak apa-apa lah, bentar ya. Inilah dia saudara. Oke, kita datang lagi kembali saudara. Nah, ini ikan sudah saya angkat dari pengerebusan sana, saya letak kemari. Tutorial caranya, ini tadi kita kasih pemberat batu gini, diplastikkan batunya. Ada 3 biji ini saudara. Ini maaf agak gelap saudara. Baru lapisan pertama itu ada tutup keranjang. Ya, kita letak. Baru ada plastik lagi saudara. Nah, inilah dia saudara. Itu ikannya saudara. Aromanya gurih, harum saudara. Sangat harum saudaranya. Saudaranya.
Aromanya pilek saudara. Cemanalah. Ini kualitas ikannya saudara. Dan perutnya tidak pecah. Cantik, besar. Saya lihatnya malam ini saudara. Tadi siang saya ke ladang lagi. Cemanalah. Oh iya. Air ikan ini juga bisa ditaruh ke tanaman saudara. Apabila kalian punya perkebunan, bisa digunakan untuk menjadi pupuk organik. Di air ikan 8 unsur hara saudara. Nanti juga di channel kita akan bahas itu masalah apa itu unsur hara, masalah perkebunan. Yang penting sekarang kan ikan kembung. Ya kita bahas kembung dulu. Tapi ada di channel saya ini saudara. Ini yang besar. Dan ini yang kecil belum kita rebus lagi kembali. Setelah seperti ini diangkat saudara. Tadi kan sekitar ini adalah 5 menit lah. Baru kita siram lagi dengan air di dangdang ini di sini saudara, supaya ikannya bersih. Lemak-lemak yang melekat pada ikannya akan jatuh saudara, dan dia bersih saudara. Setelah itu kita akan tiriskan supaya ikannya cepat kering. Karena kalau dibawa ikannya panas-panas melalui kereta atau motor, ikannya akan pecah perutnya. Ini motor saya berdagang saudara. Ya. Ini tempat ikan saya di sini. Timbangannya ini saudara, sini tempatnya saudara. Ini saya rancang saudara. Ini untuk 1 keranjang ikan. Yang untuk 2-nya itu saudara, itu besi saya tempah kemarin. Nah, di sini saya letak nanti timbangan saya, dan sini keranjang ikan saya. Dan ini tuet-tuet saya saudara. Itu bunyinya saudara. Ini tali pengikat keranjangnya. Nanti kita bahas lagi. Bagi saudara yang ingin berdagang keliling, kita nanti akan lihat channel ini gimana timbangan supaya awet tidak rusak. Nah, inilah tempat dia timbangannya itu. Nah, ini tempat keranjangnya, nanti dikasih plastik supaya keretanya tidak rusak. Nah, gitulah dia saudara. Jadi begitu juga teman-teman saya yang menjual ikan kembung. Mari kita berbagi pengalaman supaya dagangan kita semakin bagus dan rezekinya semakin limpah. Kita semua sehat-sehat selalu saudara. Nah, yang sudah subscriber channel ini akan ditambahkan rezekinya kita semua. Dagangannya lancar. Mari kita saling-saling komen, saling mengajarkan satu sama lain saudara. Begini dululah hari ini tentang cerita kita masalah ikan. Tadi kokolasinya sudah kita bahas untuk per kilogramnya. Terus perawatan ikan supaya tidak pecah perut juga sudah kita bahas. Gini nanti disiram di sini setelah mateng ya, jangan langsung disiram biar nggak pecah perutnya. Nyiramnya pakai saringan saudara. Ini di sini siramnya gini pelan-pelan. Jangan gini nanti terbuat kertasnya. Gini dia saudara. Nah, jadi ikannya awet, alami tanpa pengawet. Akan 3 hari biasanya nggak basi ini saudara. Tapi jangan kena hujan ya, nggak basi 3 hari. Walau tanpa pengawet kita. Nah, kenapa ikan saya kasih kertas saudara? Gini, saya jualan kan naik kereta, naik motor. Jadi di belakang itu benturannya agak keras. Kalau tidak dikasih kertas, ikannya akan rusak. Tapi kalau dikasih kertas, ya ikannya tidak rusak lah. Terus digoreng pun dia ikannya di rumah, tidak peletuk gitu, tidak kena muka gitu. Apa namanya sudah saya ngerti. Nah, itu sarang kertas ini. Selain itu ya gimana ya? Memang kertas kita APS yang bagus, yang dia belum tercoret. Seperti ini contohnya kita kasih kertasnya. Nah, ini APS yang belum tergores. Nah, garamnya kalau ikan kecil seginilah saudara. Tidak usah terlalu banyak, dikit-dikit saja biar nggak asin nanti ikannya. Oke saudara, saya tutup dulu channelnya. Saya akan menaikkan ikan kita yang satu ini, yang kecil ini, supaya direbus kembali buat dagang besok pagi. Lumayan dikit-dikit saudara, bantu-bantu. Terima kasih saudara. Mari kita saling mendukung, murah rezeki dan sehat selalu. Oke, bye-bye. Menjua-jua.